Korintus pasal yang ke-14. Kembali lagi Rasul Paulus mengingatkan dan menasihati jemaat yang ada di Korintus bahwa jemaat yang ada di Korintus harus mengusahakan kehidupan mereka, diri mereka untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat saudara. Tidak hanya puas ketika mereka dilawat Tuhan sehingga mereka sampai berbahasa roh, tidak hanya sampai di situ, tetapi sangat bermanfaat di dalam jemaat ketika ada yang bernubuat. Kenapa? Karena bernubuat ini sifatnya saudara membangun, menasehati, menghibur jemaat Tuhan yang ada di situ saudara yang dikasihi Tuhan. Orang yang bernubuat adalah orang yang menerima wahyu, pesan Tuhan untuk disampaikan kepada jemaat Tuhan. Dan sifat dari nubuat ini yang pertama saudara yaitu membangun saudara. Ketika ada jemaat Tuhan yang sebelumnya mungkin imannya lemah saudara, tetapi dia dibangunkan kembali imannya. Kemudian yang kedua sifatnya adalah menghibur. Ketika ada jemaat Tuhan mungkin yang sedih, yang kecewa, yang putus asa saudara, mereka dihiburkan, mereka dikuatkan sehingga mereka memperoleh kembali pengharapan yang baru. Kemudian yang ketiga sifatnya yaitu menasehati. Ketika ada anak Tuhan, ada jemaat Tuhan yang mulai berpaling, menyimpang dari jalan Tuhan, fungsi manfaat dari nubuat ini mereka dinasehati supaya mereka kembali lagi ke jalan Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Mereka kembali berbalik ke jalan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sungguh mengingatkan, menasehati kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa mereka harus mengejar karunia-karunia roh. Mereka harus memiliki ini di dalam setiap kehidupan mereka. Tidak hanya sebatas glosolali atau berbahasa roh, tetapi mereka juga harus bernubuat. Kita harus ingat bahwa berbahasa roh ini hanya membangun diri sendiri. Makanya Rasul Paulus mengingatkan bahwa jemaat Tuhan di Korintus harus bernubuat, karena bernubuat ini membangun banyak orang, membangun jemaat yang ada di tempat itu saudara yang dikasihi Tuhan. Mari saudara, sebagai kita orang percaya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus kejar karunia-karunia roh di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Kita juga menjadi berkat buat banyak orang, menjadi berkat dalam jemaat saudara, dalam tubuh Kristus saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Kita harus terus minta pengurapan yang daripada Tuhan, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang tidak harus kita lakukan. Kita harus terus minta pengurapan Tuhan. Kita hidup benar di dalam Tuhan, sehingga saya percaya Tuhan akan menyingkapkan banyak hal dalam setiap kehidupan kita. Kita sudah diberikan kuasa, kita sudah diberikan otoritas saudara yang dikasihi Tuhan. Dan mari pakai itu saudara untuk membangun jiwa-jiwa di sekitar kita, untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kita. Masih banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Ini tugas kita saudara untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Puji bagi nama Tuhan, Tuhan Yesus